Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bertemu kembali di Lentera Anugerah, program Klasis Medan 1. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kesempatan ini dapat kami terima kembali lewat bagaimana Tuhan untuk mempersiapkan kami untuk menjalani hari ini dengan firman-Mu yang menjadi dasar iman kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sehingga kami kuat untuk bisa melalui hari ini dengan penyertaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan kita ambil pada kesempatan ini dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan berkata, "Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik." Tema kita adalah teruslah berbuat baik. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita pernah mendengar sebuah nama yang bernama Dr. Howard A. Kelly. Dia adalah seorang ahli ginekologi di sebuah universitas yang bernama Johns Hopkins di kota Baltimore. Selama dia berkarir, Dr. Howard A. Kelly ini mengembangkan sebuah metode pembedahan baru dan juga teknik-teknik diagnostik dan menjadikan Baltimore menjadi pusat ginekologi terbaik di Amerika Serikat. Nah, dalam perjalanan hidupnya ada satu kisah menarik Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih yang dituliskan oleh seorang yang bernama Audrey Davis. Dia seorang sahabat atau teman dekat dari Dr. Howard A. Kelly ini. Kisah ini Audrey Davis mengambilnya melalui dari notebook serta jurnal sang dokter yang ditinggalkan setelah kematiannya. Yaitu cerita ini tentang berjudul tagihan yang dibayar dengan segala susah. Kisahnya Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, ada di satu perjalanan menuju ke utara kota Pennsylvania pada saat musim semi. Kelly berhenti di sebuah rumah yang dimiliki oleh petani yang begitu kecil untuk meminum segelas air dingin. Nah, seorang gadis kecil membuka pintu ketika Kelly itu mengetuk rumahnya. Tapi bukan air yang diberikan si gadis kecil itu. Malahan dia itu memberikan apa? Segelas susu segar. Dia kemudian meminum susu ini secara perlahan. Dia bertanya kepada si gadis itu. Dr. Howard berkata, "Berapa harga susu yang menjadi hutangku?" Tapi si gadis kecil ini, saudaraku terkasih, dia berkata, "Kau tidak punya hutang apapun kepadaku. Ibu mengajarkan kami untuk tidak meminta bayaran atau segala perbuatan baik kami itu untuk dibayar oleh orang lain. Nah, kalau begitu, aku sangat berterima kasih dari lubuk hatiku yang terdalam," kata Dr. Howard. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tahun demi tahun berlalu gadis ini tumbuh menjadi dewasa atau wanita dewasa. Tapi saat itu ketika dia satu ketika menderita penyakit kronis yang begitu parah. Dan para dokter di situ, khususnya di kota yang di mana dia
tinggal. Mereka angkat tangan semuanya terhadap penyakit yang diderita oleh gadis yang memberikan susu ini kepada Dr. Howard. Dan Dr. Howard dipanggil di situ satu ketika untuk melakukan pemeriksaan medis. Dan Howard kembali mengenali wanita ini. Setelah dia melalui perjuangan yang begitu panjang, wanita itu pun mujizat terjadi dan dia menerima mujizat dan dia sembuh. Nah, saat ketika dia melihat ada amplop tagihan dari rumah sakit, wanita ini begitu ketakutan. Dia tidak tahu apakah dia mampu untuk membayar biayanya meskipun dia itu mencicilnya seumur hidup. Dengan tangan gemetar dia membuka amplop itu dan menemukan catatan kecil di pojok tagihan itu. Dikatakan di sana, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, telah dibayar lunas dengan segelas susu. Tertanda Dr. Howard Kelly. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari sepenggal cerita ini kita menemukan untuk mengambil sebuah nilai yang terkandung di dalamnya. Dan kisah nyata tentang Dr. Howard ini sebenarnya juga mengajarkan kepada kita bahwa kita itu tidak akan pernah tahu apa yang bisa dilakukan oleh orang yang pernah kita tolong sebelumnya. Tapi dengan ketulusan ingin membantu, bahkan memberikan lebih dari yang orang itu inginkan, pastilah kebaikan itu akan kembali menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi orang lain dan kita sendiri. Nah, jemaat kekasih Kristus, Paulus juga mengingatkan kita pada hari ini, orang-orang Kristen. Dan saat itu Paulus berbicara kepada jemaat di Tesalonika untuk terus dan tidak jemu-jemunya berbuat baik. Ya, berbuat baik inilah yang harus dilakukan. Tapi ingat bahwa dorongan untuk berbuat baik itu sebenarnya sebagai respon atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan terlebih dahulu kepada kehidupan kita yang percaya kepadanya. Jadi perbuatan baik kita itu bukan untuk memperoleh keselamatan kembali Bapak Ibu, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Hanya saja terkadang kita itu merasa bosan, saudaraku. Kita merasa jemu atau merasa sia-sia ketika kita melakukan perbuatan yang baik. Karena biasanya hal ini dikarenakan apa? Bahwa kebaikan yang kita lakukan itu sering sekali dibalas kejahatan oleh orang lain. Sering akhirnya kita itu berhenti untuk berbuat baik. Dan Paulus dalam nas ini dengan tegas mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh jemu dan tidak boleh kesal untuk berbuat baik. Berbuat baik adalah ciri atau hidup orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Paulus juga berkata dengan jelas, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Bukankah manusia dirancang dari semulanya untuk berbuat baik, karena manusia pada awalnya diciptakan Allah itu adalah baik adanya. Karena itu saudaraku yang terkasih, teruslah berbuat baik, terlebih khusus dalam situasi saat sekarang ini. Di saat kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tantangan bagi orang Kristen itu adalah untuk terus berbuat baik. Meski banyak orang mulai mengabaikan ini satu demi satu. Tapi di tengah situasi inilah kita harus berjuang. Buktikanlah diri kita itu bisa mampu menghadirkan berkat bagi banyak orang dan sesama kita yang membutuhkan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami kembali supaya kami dapat terus berbuat baik.
Kami tidak jemu-jemu karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk dapat kami rasakan dalam hidup kami terlebih dahulu. Ajari kami Tuhan supaya tetap teguh walaupun di sekitar hidup kami begitu banyak lalang dan duri yang membuat kehidupan kami untuk jemu dalam melakukan kebaikan. Tetapi Tuhan, kami percaya segala yang terbaik yang sudah kami terima daripadamu, itu kami harus teruskan. Bahkan kami dapat menghadirkan berkat Tuhan bagi banyak orang. Ajari kami selalu dan tetap teguhkanlah hati kami, supaya kami tetap melihat bahwa Tuhan memimpin kami, dan kami dapat lakukan itu dengan setia, sebagai wujud iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, dan kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kehidupan saudara-saudara dimanapun berada, untuk terus berbuat baik, karena itulah yang Tuhan kehendaki hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.